transaksi penjualan secara tunai. Langkahnya klik sales, kemudian klik enter sales, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu klik customer. Karena videonya saya cari tidak ada, maka saya menggunakan video lainnya, tapi tidak apa. Yang ada di isi customernya menggunakan nama orang, seharusnya tulisannya itu penjualan tunai. Tapi tidak apa-apa, yang penting caranya itu sama. Yang penting kita tahu langkah-langkahnya. Ini caranya sama untuk penjualan tunai, dan video yang kita buat ini caranya sama, yang membedakan itu di nama customernya. Untuk invoice-nya, kita tulis sesuai bukti transaksi. Untuk date, kita isi tanggal transaksi. Untuk ship-nya, kita tulis barang yang terjual. Untuk item number-nya, kita isi kode barang. Description, kita isi nama barang. Price, isi harga persatuan barang. Untuk paid today, isi nominal. Untuk balance due itu harus 0. Kalau penjualan tunai, balance due-nya harus 0. Mohon maaf ya teman-teman, saya pakai video yang salah, tapi caranya sama untuk mengisi transaksi penjualan secara tunai, yang membedakan hanya di nama customer itu. Dan ini diambil dari transaksi yang disediakan di soal. Ini adalah transaksi soal PT Karisma Digital. Nanti kalau sudah semua, kita tinggal record. Perlu diingat ya, untuk balance due harus Rp0. Setelah itu kita klik OK, kita record, dan selesai. Langkah-langkah mengentri transaksi retur pembelian dan transaksi retur penjualan. Pertama, kita klik purchase, lalu klik purchase register, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu klik returns and debit, lalu kita klik apply to purchase, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan transaksi retur pembelian. Setelah itu kita isi ID dengan nomor bukti transaksi sesuai soal. Lalu kita isi date dengan tanggal transaksi sesuai soal. Untuk amount applied, cukup dengan klik sell, maka akan otomatis terisi nominalnya. Dan kita klik tab agar out of balance Rp0. Setelah itu kita record, selanjutnya kita akan mengentri transaksi retur penjualan. Langkahnya kita klik sales, lalu klik sales register, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik retur and credit, lalu kita klik apply to sell, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu isi ID dengan nomor bukti transaksi sesuai soal. Sebenarnya ini caranya hampir sama seperti retur pembelian. Karena ini transaksi retur penjualan jadi berbeda ya. Untuk date-nya diisi tanggal transaksi. Untuk amount applied akan terisi otomatis. Dengan cara kita klik kiri pada mouse-nya, lalu kita tap out of balance Rp0. Setelah itu kita record dan selesai, lalu kita close. Langkah-langkah mengentri transaksi penerimaan kas atau pelunasan dari pelanggan. Caranya klik sales, lalu kita klik receive payments, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita isi customer dengan Miraco Digital. ID diisi bukti transaksi. Untuk date diisi tanggal sesuai transaksi. Untuk amount receive-nya, kita tulis nominal yang sudah ada di transaksi soal.
Dan untuk deposit to account itu cash in bank. Untuk amount applied, kita cukup klik kiri pada mouse, maka akan muncul secara otomatis. Dan untuk out of balance itu harus Rp 0. Dengan cara kita tap agar out of balance Rp 0. Semuanya kita isi sesuai dengan apa yang ada di transaksi soal. Kalau sudah terisi semua, kita klik record dan selesai. Langkah-langkah mengentri transaksi pengeluaran kas dengan menambahkan nama penerima kas. Langkahnya klik banking, lalu klik spend money, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk pay from account diisi cash in bank. Untuk teks inklusif tidak tercentang. Untuk check window diisi dengan nomor transaksi yang ada di soal. Dan untuk date diisi tanggal transaksi. Untuk memo diisi dengan catatan sesuai kebutuhan. Sebenarnya caranya sama seperti transaksi pengeluaran kas yang videonya saya share sebelumnya. Yang membedakan di cardnya. Kalau transaksi pengeluaran kas itu, cardnya tidak perlu diisi. Tetapi kalau transaksi pengeluaran kas dengan menambahkan nama penerimaan kas itu, cardnya wajib diisi dengan nama daftar penerima kas. Ini caranya sama persis. Ini adalah pembuatan yang kedua dan perlu diingat. Untuk mengentri transaksi pengeluaran kas dengan menambahkan nama penerimaan kas, out of balance itu harus bernilai 0. Jadi kalau kita menemukan out of balance belum bernilai 0, maka ada yang kurang tepat. Untuk out of balance bernilai 0, kita cukup dengan tekan tab pada keyboard. Sekali lagi maaf ya teman-teman, ini video ini sebenarnya salah tetapi caranya sama, jadi saya memakai video ini. Dan selesai. Terima kasih.